Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Buat yang terhormat, anda dan saya selaku pengasih tentang pertama langsung mati juga ada untuk dalam urusan siswa. Ini mati juga minta jasa untuk mengaku pelajar bersih-bersih. Di sini saya ingin mempresentasikan tema imajinasi saya yang menjelaskan tentang tanda baca. Kalian tahu tidak tanda baca itu apa? Tanda baca adalah simbol yang nggak ada hubungannya sama suara. Itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur, tulisan, intonasi, dan jeda kata atau frase dalam suatu bahasa. Penggunaan dari tanda baca itu pertama ada penanda akhir kalimat. Penanda akhir kalimat itu fungsi pada titik yang paling umum dan yang paling banyak itu dipahami oleh orang-orang tersebut. Dan yang kedua itu memperjelas jumlah. Memperjelas jumlah itu maksudnya tanda titik digunakan untuk memperjelas bilangan, ribuan atau kelipatannya. Dan juga tidak digunakan pada akhir judul. Maksudnya itu tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir itu judul karangan atau artikel yang merupakan kepala karangan. Dan cabang kedua itu ada juga diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Tanda koma biasanya itu dipakai dalam suatu perincian atau penyebutan bilangan. Itu contohnya 1, 2, 3 titik-titik mulai. Terus ada juga identitas yang ditulis berurutan. Jadi identitas yang ditulis berurutan itu maksud dari identitas itu adalah tulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan itu harus menggunakan tanda koma. Dan penulisan gelar itu maksudnya dalam penulisan gelar akademik tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga atau keluarganya. Contohnya Hani Amaria S.E.D. Dan yang terakhir itu ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu tanda skrip yang dipakai baik singkatan atau sifatnya tertulis maupun tidak. Contohnya itu tolong matikan lampu di ruang itu. Yang kedua menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Yang ketiga itu menanyakan sesuatu. Maksudnya itu namanya aja menanyakan sesuatu sudah pasti fungsi yang pertama. Tujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya itu kapan Guna pergi ke Bandung. Itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.